Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali sebelumnya saya RS Joseph Kasani dapat menemani teman-teman dalam acara Podcast bersama Pemuda Sarjana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman tetap sehat. Sebelumnya senang banget aku RS Joseph Kasani bisa menemani teman-teman selama beberapa menit ke depan, yang mana aku akan coba ngebahas beberapa film horor yang aku rekomendasiin buat teman-teman yang mungkin film horor ini agak atau mungkin tidak familiar bagi teman-teman. Jadi berikut aku ingin rekomendasiin film horor versi aku. What was that? Amy, was that you? I heard it. I heard something. I think there's something here. Do you see that? Film ini disutradarai oleh Rob Savage. Adapun film ini merupakan terinspirasi dari penggunaan media conference. Ini aplikasi Zoom. Mungkin teman-teman udah pada tahu ya aplikasi Zoom. Gimana kalau misalkan kita lagi daring atau kuliah online gitu kan, kita menggunakan aplikasi ini. Film ini tuh menceritakan tentang bagaimana awal mulanya, bagaimana mereka memanggil arwah atau melakukan ritual pemanggilan arwah secara online. Namun situasinya berubah gitu menjadi menyeramkan ketika roh yang mereka coba panggil itu merupakan roh yang jahat. Kemudian yang kedua itu ada Susanna Bernapas Dalam Kubur. Yang ini versi remake ya teman-teman. Versi remake ini digarap oleh sutradara Anggi Umbara dan Rocky Soraya. Film ini diperankan oleh aktris Luna Maya dan aktor Herjunot Ali. Adapun kenapa aku merekomendasikan film ini ke teman-teman semua, karena film ini tuh diangkat dengan nuansa pada tahun 80-an yang membawa kembali kenangan bagaimana keadaan di masa lalu. Yang menurut aku ya salah satu menjadi daya tarik dari film ini, karena kan kita di tahun segitu kan kita belum lahir. Jadi kalau teman-teman nonton film ini, teman-teman bisa tahu, oh jadi tahun dulu itu ternyata kayak gini ya pakaian orang dulu. Terus nggak hanya dari pakaian, dari kendaraan juga. Terus pokoknya keadaan saat itu memang menggambarkan bagaimana di tahun 80-an gitu. Baik, film ini tuh ceritanya tentang sepasang suami istri yang telah lama memimpikan seorang buah hati dalam keluarga mereka. Namun setelah mereka mendapatkan kabar bahagia tersebut, Susanna yang diperankan oleh Luna Maya menghadapi segerombolan penjahat dengan motif beragam yang pada akhirnya tidak sengaja membunuhnya. Dan tentu hal ini ada dendam yang membuatnya kembali bangkit dan menuntut pembalasan. Selanjutnya itu dari negara Jepang, judulnya Sadako versus Kayako. Sebenarnya kalau aku sih nonton film ini tuh nggak terlalu serem-serem banget, tapi tetap seram gitu. Kenapa? Karena ini tuh filmnya ada unsur komedinya.
kenapa aku bilang ada unsur komedi, karena ceritanya itu tentang hantu versus hantu gitu. Jadi teman-teman bisa bayangin kan, loh gimana ceritanya hantu ngelawan hantu gitu. Jadi menurut aku kan agak lucu gitu. Tapi tetap aja kalau teman-teman nonton film ini tuh kesan horornya nggak bakal hilang, karena di film ini jam scare-nya tuh banyak sekali. 여기 다른 데랑 레벨이 좀 다른 것 같아. 여기 뭐야? 지금 일어나고 있는 다 진짜야! 우리 나가야 돼! Film ini dirilis pada tahun 2018, menceritakan tentang bagaimana pemuda atau anak-anak yang suka berpetualang melihat dunia gaib. Mereka ini merekam gitu jejak petualangan mereka, kemudian mereka bahkan mengajak makhluk halus untuk berkomunikasi dengan mereka. Oh ya, Gonjiam sendiri merupakan sebuah bekas bangunan tua yang dulunya merupakan rumah sakit jiwa. Adapun rumah sakit jiwa ini unik. Kenapa unik? Menurut aku sih nggak unik, tapi lebih ke serem sih. Karena banyak pasien yang meninggal itu karena disiksa oleh petugas medis di sana. 이게 뭐예요? 나 그딴 거 믿지도 않는데 이게 왜 생겨요? Kemudian yang terakhir ada The Divine Fury. Film ini dirilis pada tahun 2019, tahun lalu, dibintangi oleh aktor papan atas Park Seo Joon. Film ini mengangkat genre horror thriller yang mengisahkan tentang bagaimana pemuda yang memburu roh iblis. Nah, film ini juga menampilkan beberapa adegan pengusiran setan, atau dalam agama Islam biasanya itu disebut dengan ruqyah gitu. Mungkin itu saja film horor yang nggak familiar bagi teman-teman, tapi aku merekomendasiin banget buat ditonton. Sekian, saya RC Safety Sandi, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.